Halo, selamat pagi anak-anak Pak Guru kelas 2 semua. Apa kabar hari ini? Pak Guru berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baiklah anak-anak Pak Guru semua, jumpa lagi dengan Pak Guru di pelajaran tematik kelas 2, tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Nah, hari ini kita masuk pembelajaran yang keempat, yaitu mencari arti makna kata dan menentukan nilai uang sesuai harga barang. Nah, anak-anak Pak Guru di rumah sambil menonton videonya, dibuka bukunya halaman 122, pembelajaran keempat. Nah, dibuka bukunya ya. Pak Guru harap anak-anak sudah membuka bukunya. Baik, kita langsung masuk ke materinya. Kita baca bersama. Setiap Senin sekolah IMA mengadakan upacara bendera. Kali ini upacara bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Nah, sekolah IMA setiap hari Senin mengadakan upacara bendera. Nah, kita juga setiap hari Senin ketika sekolah masih aktif, kita selalu melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Nah, pada hari Senin di sekolah IMA itu upacara bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Nah, jadi setiap tanggal 28 Oktober tiap tahunnya kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Seluruh siswa wajib mengikuti upacara bendera. Seluruh siswa mengikuti jalannya upacara dengan tertib. Kepala sekolah bertindak selaku pembina upacara. Pembina upacara membacakan teks Sumpah Pemuda. Seluruh peserta upacara menirukan dengan suara lantang. Nah, jadi ketika pembina upacara membacakan teks Sumpah Pemuda atau naskah dari Sumpah Pemuda. Anak-anak tahu apa Sumpah Pemuda, apa bunyinya? Nah, berikut ini naskah Sumpah Pemuda. Bunyinya seperti ini. Kita baca bersama ya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itulah teks Sumpah Pemuda yang dibacakan oleh pembina upacara. Nah, anak-anak tahu ini Sumpah Pemuda ini. Nah, Sumpah Pemuda ini didirikan pada tahun 1928 pada tanggal 28 Oktober. Nah, itu dibuat sebelum Indonesia merdeka. Nah, Indonesia tahu anak-anak tahu kapan Indonesia merdeka, tahun berapa? Indonesia merdeka tahun 1945. Nah, sedangkan Sumpah Pemuda ini didirikan pada tahun 1928 sebelum Indonesia merdeka. Nah, jadi teks ini dibuat oleh pemuda Indonesia untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Nah, mereka berikrar, mereka bersumpah bahwa kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Nah, jadi di Indonesia itu terdiri dari berbagai suku dan berbagai daerah. Mereka berikrar, mereka bersumpah mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Nah, karena di situ masih zaman penjajahan ya, negara Indonesia masih dijajah oleh negara asing, mereka mengaku bertumpah darah. Nah, artinya mereka rela mengorbankan nyawa demi tanah air Indonesia. Kemudian di paragraf kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Nah, jadi mereka berikrar berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian di paragraf yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan kita ya. Nah, kita kan ada dari berbagai daerah, berbagai suku, ada
berbagai macam-macam bahasa daerah kita masing-masing. Nah, kita dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, begitu ya. Nah, coba anak-anak pilih kata berikut yang memiliki makna sama. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Nah, tadi pada bacaan yang sudah kita baca, terdapat kata-kata berikut ini ya. Ada kata tanah air, sumpah, tertib, ada juga kata bersatu. Nah, coba kita mencari kata yang memiliki makna yang sama dengan kata tersebut. Nah, coba nomor 1. Tanah air. Nah, kira-kira yang mana dari ketiga kata di bawah ini yang memiliki arti yang sama dengan tanah air? Apakah tanah kelahiran, atau tanah liat, atau tanah subur? Yang mana coba yang sama artinya dengan tanah air? Nah, tanah air artinya sama atau memiliki makna yang sama dengan tanah kelahiran. Jadi tanah air itu sama maknanya dengan tanah kelahiran. Kemudian sumpah. Nah, sumpah ini kira-kira memiliki makna yang sama dengan kata yang mana? Apakah ingkar, apakah ikrar, atau sombong? Yang mana coba? Sumpah memiliki arti yang sama dengan ikrar. Nah, jadi bersumpah sama artinya dengan berikrar ya. Kemudian tertib. Nah, anak-anak pasti sudah langsung tahu itu yang mana yang sama maknanya dengan tertib. Tertib sama maknanya dengan, iya, bagus, dengan teratur ya. Lalu bersatu. Nah, yang mana yang sama maknanya dengan bersatu? Apakah cerai-berai, atau runtuh, atau berkelompok? Yang mana? Iya, yang memiliki makna yang sama dengan kata bersatu, yaitu berkelompok. Nah, begitu ya anak-anak Pak Guru. Baik, supaya ini juga kata-kata ini diingat ya, makna yang sama. Baik, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut. Nah, peserta upacara berasal dari berbagai suku. Pak Guru berasal dari suku Sunda, Ibu Guru berasal dari suku Sasak, Tagor berasal dari suku Batak, Ima berasal dari suku Jawa, Ida berasal dari suku Bali, Meli berasal dari suku Minahasa, Denias berasal dari suku Asmat. Nah, tadi peserta upacara tersebut juga terdiri dari berbagai suku. Nah, di sini ada macam-macam sukunya ya. Kita juga di sekolah, kita juga berbeda suku kita dengan teman-teman kita ya. Ada yang berbeda, ada juga yang sama. Nah, sama seperti kejadian pada tahun 1928 di mana Sumpah Pemuda dibuat karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, maka mereka berikrar, bersumpah akan mempersatukan bangsa Indonesia, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, berbahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, karena Indonesia itu terdiri dari berbagai suku. Nah, ada berbagai suku yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia ini ada macam-macam sukunya. Nah, untuk beberapa contoh ada Pak Guru buat di sini sukunya, yaitu ada suku Batak. Nah, suku Batak itu berasal dari Sumatera Utara. Kemudian ada suku Jawa. Nah, suku Jawa itu berasal dari Jawa. Nah, ada suku Sunda. Suku Sunda juga berasal dari Jawa. Kemudian ada juga suku Bali. Suku Bali dari mana? Suku Bali berasal dari Bali. Nah, masih banyak lagi suku yang lain. Nah, ada suku Sasak. Nah, suku Sasak itu berasal dari Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada juga suku Minahasa. Nah, suku Minahasa ini berasal dari Sulawesi Utara. Kemudian ada juga suku Asmat. Nah,
suku Asmat ini anak-anak berasal dari Papua. Nah, kemudian masih ada lagi suku Betawi. Nah, anak-anak tahu dari mana suku Betawi ini? Suku Betawi ini berasal dari DKI Jakarta. Nah, jadi masih banyak lagi ya suku-suku yang ada di Indonesia ya, masih banyak lagi. Nah, ini hanya beberapa contoh suku yang Pak Guru buat yang ada di Indonesia. Selesai upacara, Ima dan teman-teman melanjutkan pembelajaran. Ima lupa membawa pensil. Kemudian Ima ke koperasi membeli pensil seharga Rp1.000. Uang Rp1.000 senilai dengan 5 keping uang 200-an rupiah. Nah, jadi uang Rp1.000 itu senilai dengan 5 keping uang 200-an rupiah. Nah, satu uang 1.000-nya sama dengan 5 uang 200-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi jika ditambahkan ini ya, 200 tambah 200 tambah 200 hasilnya sama dengan 1.000 ya. Jadi 200-nya ditambahkan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0, 0. 2 tambah 2, 4. Tambah 2, 6. Tambah 2 lagi, 8. Tambah 2 lagi, 10. Nah, jadi hasilnya 1.000. Jangan lupa dibuat titiknya ya, untuk menandakan ribuannya. Jadi, satu uang Rp1.000 sama dengan 5 keping uang 200-an rupiah. Jadi, untuk membuktikannya sama apa tidak dengan cara dijumlahkan ya, ataupun ditambahkan. Paham anak-anak Pak Guru sampai di situ? Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya ya. Nah, berikut contoh lain harga barang senilai dengan sekelompok uang. Nah, ada harga barangnya. Nah, contohnya di sini ada krayon, harganya Rp5.000. Nah, Rp5.000 ini senilai dengan sekelompok uang berikut ini. Nah, uang Rp5.000 sama juga nilainya dengan 2 lembar uang 2.000 dan 1 uang 1.000. Jadi 2.000 tambah 2.000, 4.000 tambah 1.000, 5.000. Atau sama dengan 3 uang 1.000 dan 1 uang 2.000. Jadi 1.000 tambah 1.000, 2.000 tambah 1.000, 3.000 tambah 2.000, 5.000. Atau senilai juga dengan yang ini, kelompok uang yang ini. 500 tambah 200, 700. Tambah 200, 900. Tambah 100, dapat 1.000. Jadi sekelompok yang ini 1.000 ya. Yang ini 500 tambah 200, 700. Tambah 200, 900. Tambah 100, 1.000. Jadi yang ini tadi 1.000, yang ini 1.000. Berarti 1.000 tambah 1.000, 2.000. Tambah 1.000 lagi, 3.000. Tambah 2.000, 5.000. Atau boleh juga dengan 1 keping uang 1.000, 2 keping uang 500, 5 keping uang 200, dan 2 lembar uang 1.000. Nah, jika dijumlahkan kelompok uang ini sama juga hasilnya 5.000. 1.000 tambah yang ini kelompok uangnya juga 1.000, yang ini kelompok uangnya juga 1.000 ya. 500 tambah 500, 1.000. 200 tambah 200, 400. Tambah 200, 600. Tambah 200, 800. Tambah 200, 1.000. Jadi kelompok uang yang 200 ini 1.000. Jadi ditambahkan 1.000 tambah 1.000, 2.000. Tambah 1.000, 3.000. Tambah 1.000, 4.000. Tambah 1.000, 5.000. Jadi setiap kelompok uang ini memiliki nilai yang sama, yaitu Rp5.000. Paham ya anak-anak Pak Guru? Jadi untuk membuktikannya sama, dijumlahkan dia ya, dijumlahkan kelompok uang tersebut. Paham ya? Baik, coba kita lanjut lagi. Tentukanlah nilai sekelompok uang berikut ini. Nah, kita akan menentukan nilai sekelompok uang ini. Nah, sama untuk menentukan nilai sekelompok ini, nilai uang ini semua kita jumlahkan. Semua nilai uangnya kita jumlahkan. Atau nanti supaya lebih mudah anak-anak menjumlahkan, nilai uang yang sama, itu dulu yang dijumlahkan. Contohnya yang ini ya,
2 yang 500 ini dulu yang kita tambahkan. Yaitu 500 tambah 500 sama dengan 1000. Kemudian ada 5 uang 200. Jadi yang uang 200-nya kita tambahkan. 200 tambah 200 tambah 200 tambah 200 tambah 200. Jadi 200-nya kita tambahkan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. 200 tambah 200, 400. Tambah 200, 600. Tambah 200, 800. Tambah 200, 1000. Atau nanti anak-anak boleh menjumlahkannya bersusun ke bawah. Nah, kemudian satu lembar uang 2000 tetap 2000, satu lembar uang 1000 tetap 1000. Nah, kemudian setelah kita jumlahkan nilai kelompok uang yang sama, kemudian kita jumlahkan seluruhnya. Jadi yang ini tadi kita jumlahkan 1000 tambah 1000 tambah 2000 tambah 1000. Jadi ini yang sudah Pak Guru buat berwarna merah, yang itu kita tambahkan. Nah, 1000 tambah 1000 tambah 2000 tambah 1000. Jadi kita jumlahkan, ingat selalu satuan dan satuan, lurus, puluhan dan puluhan, lurus, ratusan dan ratusan, lurus, ribuan dan ribuan, lurus. Jadi kita tambahkan 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4. Tambah 1, 5. Jadi nilai kelompok uang tersebut, yaitu nilai kelompok uang ini berapa? Berarti nilai kelompok uang tersebut adalah Rp5.000. Nah, begitu ya cara menghitungnya, dijumlahkan semua. Paham ya anak-anak Pak Guru? Oke, kita lanjut lagi. Rian membeli pensil warna seharga Rp4.000. Rian membayar dengan sekelompok uang 500 sebanyak titik-titik keping. Nah, si Rian membeli pensil warna harganya 4.000. Nah, si Rian membayar dengan uang 500. Kira-kira berapa uang 500 yang diberikan Rian untuk membayar pensil warnanya yang berharga 4.000? Nah, tadi harga pensil warnanya 4.000 dibayar dengan uang 500. Berarti dibayar dengan uang 500, jika uang 500-nya 1, 500. Nah, harus berapa kali 500-nya biar pas 4.000, begitu ya. Jadi, 500 kita tambahkan dengan 500, berapa? 1000. Nah, masih kurang. Kita tambahkan lagi dengan 500. 500 tambah 500, 1500. Masih kurang. Kita tambahkan dengan 500 lagi. Ini tadi 500 tambah 500, 1000. Tambah 500, 1500. Tambah 500 berapa? 2000. Masih 2000 ya, masih kurang. Ini 4000. Berarti kita tambah lagi 500-nya. Kita tambah satu lagi. Tadi sudah 2000. Tambah 500 lagi, masih 2500, masih kurang. Tambah lagi 500 lagi, 2500 tambah 500, masih 3000. Kita tambah lagi 500 lagi, 3000 tambah 500, 3500. Sudah cukup? Belum. Masih 3500 tadi ya. 3500, kita tambahkan satu lagi 500-nya berapa? 3.500 tadi ya. Sampai di sini 3.500. Kita tambahkan 500 berapa? 4.000. Jadi Rian membeli pensil warna Rp4.000. Rian membayar dengan sekelompok uang 500 sebanyak 8 keping. Jadi ada 8 uang 500-nya untuk membayar pensil warna yang seharga 4.000 tadi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 keping kelompok uang 500. Atau anak-anak jika belum paham langsung menjumlahkannya, nanti anak-anak boleh membuat menjumlah bersusun ke bawah sampai berapa kali 500-nya ditambah supaya pas 4.000. Begitu. Nah, hasilnya ada sebanyak 8 kali atau 8 keping uang 500. Paham ya anak-anak Pak Guru? Kita lanjut lagi. 5 keping uang 200 senilai dengan titik-titik keping uang Rp500. Nah, ada 5 keping uang 200. Nah, 5 keping uang 200 ini
Kira-kira berapa keping lah itu uang Rp500? Nah, kira-kira cara menjawabnya seperti apa? Nah, kita hitung dulu yang 5 keping uang 200. 5 keping uang 200 berarti ada 5 uang 200-nya. Kita hitung dulu ini ya. Yang 5 uang 200 ini berapa? Nah, cara menghitungnya kita tambahkan. 200 tambah 200 tambah 200 tambah 200 tambah 200. Jadi kita tambahkan sebanyak 5 kali. 200 tambah 200, 400. Tambah 200, 600. Tambah 200, 800. Tambah 200, hasilnya 1000. Jadi, 5 keping uang 200 ini jumlahnya Rp1.000. Nah, Rp1.000 itu tadi berapa keping uang Rp500? Nah, berarti berapa uang Rp500 biar sama juga nilainya Rp1.000. Karena tadi yang 5 keping uang 200 ini jumlahnya 1000. Berarti uang 500-nya juga kita kumpulkan supaya jumlahnya 1000. Kira-kira berapa uang 500-nya? Begitu ya. Nah, jika satu uang 500-nya masih 500. Nah, 500 tambah 500, 1000. Sudah cukup? Sudah ya, karena tadi 5 uang keping 200 hasilnya 1000. Berarti cukup 2 keping uang 500-nya. Nah, coba kita 500 tambah 500 sama dengan 1000. Berarti cukup 2 keping uang 500-nya supaya 1000. Tadi uang 200-nya 5 supaya 1000. Nah, uang 500-nya cukup 2 supaya 1000. Jadi, 5 keping uang Rp200 senilai dengan 2 keping uang Rp500. Nah, tadi ada 5 uang 200-nya, samalah nilainya dengan 2 keping uang Rp500. Begitu kira-kira ya cara mengerjakannya. Nah, baiklah anak-anak Pak Guru semua, Pak Guru berharap penjelasan materi hari ini dapat membantu anak-anak belajar di rumah ya. Semoga video yang Pak Guru berikan, yang Pak Guru buat bisa membantu anak-anak belajar dan dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Baik, sekian dulu penjelasan untuk materi hari ini. Pak Guru berharap anak-anak tetap semangat belajarnya di rumah dan jadilah anak yang baik. Sekian dulu, salam rindu dan salam sayang buat anak-anak semua. Dadah!